Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini di masjid ini kita akan mempelajari salah satu hal yang menjadi impian semua dari kita. Kita akan mempelajari suatu pelajaran atau mengingat suatu pelajaran yang sebenarnya ini cita-cita setiap orang yang beriman lagi beramal saleh, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan kalau kita bikin sensus di sini Bapak Ibu, kira-kira dari seluruh yang datang, adakah di antara kita yang tidak tertarik masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ada nggak? Kita mau kasih hadiah kalau dia sampai tidak tertarik masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semua dari kita punya harapan itu. Namun kita juga mesti sadar Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa harapan di dalam Islam itu beda dengan angan-angan. Harapan itu adalah sebuah cita-cita yang memang kita harapkan, dan jalan kepada merealisasikannya juga kita lakukan. Adapun angan-angan cuma modal berharap, bercita-cita, tapi jalan merealisasikannya kita tidak tempuh. Ini namanya angan-angan. Makanya Rasul sudah bilang di awal-awal, kata Rasulullah SAW, laisal imanu bitamanni. Keimanan itu bukan angan-angan, kata Rasul. Saya mau beriman, saya mau jadi orang soleh, saya mau jadi solehah, tapi jalan ke sananya tidak dijalani. Ini angan-angan, kata Rasul. Dan iman tidak begitu karakternya. Laisal imanu bitamanni, wa innamal imanu bitahalli. Tapi iman itu dengan diperindah amalan kita, diperbaiki amalan kita, karakter hati kita, kebersihan hati, itu baru jadi iman. Jadi di dalam Islam itu setiap orang yang bercita-cita untuk masuk ke dalam surga, mereka diperintahkan untuk roja, berharap, bukan tamanni, berangan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, kata Allah dalam ayat 110, kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Kata Allah, siapa yang punya harapan bertemu dengan Allah, falya'mal 'amalan salihan, maka lakukanlah amal-amal yang saleh. Bahasanya Allah itu raja, berharap, bukan angan-angan.
Yang memiliki angan-angan itu orang-orang kufar. Mereka berangan-angan untuk masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan mereka. Angan-angan. Jadi kita mesti beda dari awal, Bapak Ibu. Kalau kita punya cita-cita, punya harapan, ya namanya raja, itu orang yang beriman. Tapi kalau orang munafikin, dia punya harapan, tapi bentuknya tamani, angan-angan. Bedanya di mana? Yang raja, yang punya harapan, dia akan menjalankan jalan untuk merealisasikannya. Adapun yang angan-angan, ya sebatas angan-angan. Nah, kita kembali kepada cita-cita kita bersama. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini harapan atau sekedar angan-angan? Apa jawabannya, Bapak Ibu? Berani berkata, berani bertanggung jawab. Kalau kita sepakat bahwa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu harapan, berarti kita juga mesti siap masuk kepada jalan-jalan yang bisa merealisasikan harapan tersebut. Kita mesti siap. Makanya di hari ini kita pelajari apa saja kiranya yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan agar kita masuk kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa begitu? Karena kita hari ini belajar rutbah, tingkatan yang lebih tinggi daripada yang standar. Bukan berarti bahwa semua orang itu kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak. Ada orang yang masuk surga itu lewat hisab, lewat azab, baru masuk surga. Nah, tertarik apa tidak Bapak Ibu? Masuk surga juga, tapi lewat azab dulu. Tertarik atau kira-kira? Kalau ada lemah ini jawabannya. Sebenarnya nggak tertarik, cuma nggak terlalu pede, Ustaz. Kita kalau lagi berharap sama Allah, Bapak Ibu, harap yang tinggi-tinggi. Allah kalau mau ngasih, nggak ada yang bisa nahan. Jadi kita nggak usah takut bercita-cita, berharap kepada Allah. Jangan takut. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka masuk surga dengan cara-cara yang beda-beda. Selama dia beriman, dia akan masuk surga. Tapi ada yang tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surganya harus diazab. Ada yang masuk neraka dulu, sekian lama, baru masuk surga. Sekarang kan kita ini sedang menginginkan satu harapan besar. Masuk surganya, gak mau nyolek-nyolek neraka sama sekali. Itu yang tepat. Kita mesti punya harapan itu. Kenapa harapan kita mesti tinggi, Bapak Ibu? Kalau enggak dapat, masih ada di bawahnya. Tapi kalau orang sudah, Ustaz, ini sih nggak apa-apa deh masuk neraka dulu. Yang penting tujuan masuk. Kalau punya harapan ini, kalau nggak dapat kemana? Neraka doang, nggak ke surga. Jadi kita jangan punya harapan yang rendah tentang akhirat, karena kita mintanya sama Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarin kita kalau minta surga yang mana? Ya salam, Firdaus, A'lal Jannah, paling tinggi. Kalau kita mau disetarakan surga Firdaus sama amalan kita, ya malu sih. Tapi kan ini sabda Rasul yang memotivasi kita kalau minta yang tinggi, karena mintanya sama Allah. Masa iya sih Ustaz saya masuk surga satu level sama para nabi dan rasul? Ya enggak sih. Cuma kalau minta yang itu kata Rasul. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam urusan kita berharap, kita harus berharap.
Dan Allah kalau ngasih harapan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan. Memang sesuatu yang bisa dicapai. Sesuatu yang bisa dicapai. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pantas untuk kembali melihat surat Fatir di ayat 32 sampai 36. Surat Fatir, surat ke-35 pada ayat 32. Surat Fatir, surat 35 ayat 32. Allah berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kata Allah, lalu kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan, Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan surga bagi mereka, surga Aden, mereka masuk di dalamnya, mereka diberikan perhiasan dan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Lalu mereka mengatakan begitu masuk surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami keletihan lagi kesedihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surat Fatir ayat 32 sampai 35. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para penduduk surga. Tapi Allah membagi para penduduk surga menjadi 3 bagian. Bagian yang disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi artinya golongan orang-orang Islam yang kerap menganiaya diri sendiri. Siapa mereka? Maksudnya mereka adalah yang kemaksiatannya lebih unggul daripada ketaatannya. Kemaksiatan mereka lebih unggul daripada ketaatan mereka. Itulah mereka orang-orang yang disebut zalimun li nafsihi. Akan tetapi mereka ini Bapak Ibu, mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak memiliki dosa yang menyebabkan mereka kekal di neraka, tidak. Ini golongan yang pertama disebutin oleh Allah. Mereka golongan muslimin, mu'minin, lakin qasirin al-iman, tapi keimanannya itu jelek, rendah, lemah, tipis. Maksiat jalan, walaupun kewajiban jalan, tapi maksiatnya
banyak, besar. Orang yang tipe seperti ini, peluang nyobain nerakanya besar. Walaupun ahli tauhid. Ini golongan pertama yang disebutin. Golongan kedua yang disebutin oleh Allah, wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan ini masuk surga juga tentunya. Pertengahan itu adalah mereka yang keburukan dan kebaikannya sama. Timbangan kebaikan dengan timbangan keburukannya sama. Orang-orang seperti ini, mereka juga tidak mengerjakan amalan-amalan kekufuran. Tidak. Bahkan golongan kedua ini, sebagian para ulama mengatakan mereka tidak mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar. Tidak. Tapi dosa-dosa kecil dikerjain. Tapi dosa-dosa besar yang berat-berat mereka tidak kerjain. Tapi dosa-dosa kecil istiqomah, jalan terus. Sama dengan amalannya juga jalan terus. Sebagian para ulama mengatakan mereka yang melakukan kewajiban dan tidak menambahkan dengan yang sunnah-sunnah, ini yang tengah. Jadi tak unggul, amal taatnya tidak unggul. Yang amal keburukannya juga tidak unggul. Jadi dia sama. Tasawa baina hasanatihi wa sayyiatihi. Keburukan dan kebaikannya sama. Ibnu Abbas yang menafsirkan seperti itu dan yang lainnya, para ulama bilang, nah kalau yang tipe ini ada tidak peluang dia untuk diazab dulu sebelum masuk surga? Kata para ulama, ada. Peluang dia untuk tidak diazab sama sekali pun ada. Di antara ini dan itu. Dan siapa yang rela punya level di antara diazab dulu atau tidak diazab dulu? Kita nggak ada yang rela punya level kayak begitu. Itu yang kedua. Kelompok yang ketiga yang Allah sebutin, wa minhum sabiqun bil khairat, dan yang ketiga orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Para ulama mengatakan haula, mereka inilah yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Nih, mereka yang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tertinggi. Kenapa mereka bisa tertinggi? Apakah karena mereka tidak melakukan maksiat-maksiat besar? Mereka gak main di level itu. Mereka sudah meninggalkan makruh-makruh dan tidak berlebihan dari yang mubah-mubah tuh. Mereka tinggal yang makruh dan mereka tidak berlebihan dalam yang mubah tuh mereka. Itu dalam larangan. Dalam ketaatan gimana? Wajib dan sunnah jalan. Amalan wajib dan amalan sunnahnya jalan. Itu karakter yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Larangannya yang ditinggalin itu yang makruh, kan? Oh berarti yang haram gimana? Dia udah lewat level haramnya. Dia udah jauh dari yang haram. Yang makruh ditinggal, yang mubah nggak lebay, tidak berlebihan. Dan di dalam masalah amalannya wajib dan sunnah jalan. Nah ini mereka yang disebut sabiqun bil khairat. Lalu Allah mengatakan sabiqun bil khairati biiznillah, dengan izin Allah. Maksudnya ini semua orang-orang apalagi yang masuk kepada yang pertama yang terbaik itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Kita lompat ke ayat 36 dalam surat yang sama, surat Fatir. Ayat 36 ya, Allah bilang, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah dalam ayat ke-36, dan orang-orang kafir lahum naru jahannam, mereka masuk ke neraka jahannam. Nah, ini baru kelompok yang masuk neraka selama-lamanya. Naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibunuh atau tidak ditewaskan oleh Allah, tidak juga dikurangi azabnya oleh Allah. Kadzalika najzi kulla kafur. Mereka lah orang-orang yang kami balas karena kekufuran mereka. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka di dalam neraka berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini. Niscaya kami akan beramal dengan amalan saleh yang dahulu kami tidak kerjakan. Penyesalan yang tidak ada hasilnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Namun Allah menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk kalian kembali berpikir, bagi orang-orang yang ingin berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Fadhuqu, maka rasakanlah, kata Allah, fama lidh-dhalimin min nasir, dan tidak ada penolong bagi orang zalim sedikit pun. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menceritakan adanya orang Islam yang masuk surga dengan 3 levelnya. Namun semuanya bebas dari yang namanya kekal di neraka. Adapun orang kafir yang disebutkan, maka mereka tidak bebas dari kekal di neraka. Dengan apa yang telah kita sepakati di awal, kita ingin naik di level yang lebih tinggi. Bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya lanjut, dengan adanya 3 level tadi, 3 golongan tadi, yang pertama akan zalimun li nafsihi, amal buruknya lebih unggul daripada amal baik, cuma dia itu tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dia kekal di neraka, syirik, kufur, enggak. Itu satu. Yang kedua, kebaikan dan keburukan sama. Yang ketiga, ini kebaikannya luar biasa, wajib sunnah jalan, dan dia meninggalkan makruh dan tidak berlebihan dari yang mubah. Kalau kita mengukur, kira-kira Bapak Ibu itu ada di level yang mana? Ayo, yang mana kita? Kan harapan mah yang pertama kan. Dan ini realistisnya di mana? Gimana coba Bapak Ibu? Nah, dari sini mulai jelas mana yang angan-angan, mana yang harapan. Ternyata untuk menyentuh harapan yang kita inginkan bersama itu, ada jalan yang mesti kita jalani. Kita nggak boleh stuck di satu level, nggak boleh. Kita harus naik di level berikutnya. Nah, berarti jawabannya diserahkan kepada diri masing-masing aja lah. Ya, ternyata kita di bagian yang mana? Fala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita hanya akan membahas mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang punya karakter meninggalkan yang makruh dan tidak berlebihan dalam yang mubah. Berarti kalau masih doyan sama yang haram-haram, berarti level Anda tidak di situ. Masih candu yang haram-haram, maka level
bisa naik lebih tinggi lagi kepada derajat yang Allah sebutkan sabiqun bil khairat. Makanya pantas pada kesempatan kali ini untuk kita kembali membuka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'i. Ini hadis faedahnya luar biasa. Dari Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala. Aku sedang bersama dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, Bapak Ibu, kalau Sa'id bin Jubair itu adalah seorang ulama dari generasi tabi'in. Ya, seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Murid langsung Ibnu Abbas. Bahkan di antara murid terbaik Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Jadi Husain tabi'in juga, tapi junior, sama Sa'id bin Jubair lagi bersama. Faqal, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Kata Sa'id, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Ini berarti para salaf itu suka memperhatikan alam, Bapak Ibu, kebesaran Allah. Makanya dia tanya tuh, siapa kemarin yang melihat bintang jatuh? Husain bin Abdurrahman, dia jawab, dia bilang, ana, saya lihat. Thumma qultu, lalu saya bilang lagi, amma ini lam akun fi shalah. Nah, ini luar biasa. Dia waktu bilang, saya lihat semalam, tapi saya tidak lagi sholat ya. Saya tidak lagi sholat. Ini klarifikasi luar biasa. Kan bintang jatuh kan malam kan, di waktu-waktu tahajud. Kalau kita yang lihat, iya lihat. Udah kita diam aja, biar dipikir sholat, padahal nggak bisa tidur. Padahal nggak bisa tidur. Tapi ini subhanallah, dia klarifikasi. Dia klarifikasi agar orang-orang tidak mengira bahwa saya sedang sholat. Allahu Akbar. Para ulama salaf, Bapak Ibu, ini kita mesti contoh pelan-pelan ya. Para ulama salaf itu tidak suka dipuji dengan amalan yang tidak dia lakukan. Jadi klarifikasi, saya lagi sholat ya. Dia sholat aja nggak mau dipuji. Ini ada orang-orang yang berpeluang memujinya karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Allah tak dibencinya itu. Makanya klarifikasi langsung, ama ini lama akun fi shalah. Enggak, saya tidak lagi sholat. Jadi kalian jangan ada yang berpikir bahwa saya tuh lagi sholat waktu itu, tidak. Walakinni ludirtu, tapi saya disengat oleh binatang. Nah, itu yang bikin saya bangun. Masya Allah. Ya. Sekarang amal dikit aja kita pengen nampang, Bapak Ibu. Amal dikit doang. Kekajian 1 jam, story-nya titik-titik semua. Banyak amal. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya subhanallah. Lalu qala famadha sana'ta? Setelah mendengar bahwa Husain bin Abdurrahman itu disengat, Sa'id bin Jubair nanya. Kata Sa'id bin Jubair, kamu habis disengat tuh ngapain? Mada sana'ta? Ngapain kamu? Kata beliau, irtaqaitu, ngeruqyah. Jadi sakit tuh, diruqyah sama dia. Begitu Sa'id bin Jubair mendengar bahwa Husain itu meruqyah, ditanya lagi sama Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Kok ruqyah sih? Ini beritanya dalil. Ini percakapan antara ulama salaf, antara seorang guru kepada murid. Begitu mendengar muridnya disengat,
mau itu kalajengking atau yang lain, dia disengat kenapa ruqyah. Fama amalaka ala hada? Dengar jawabannya Husain bin Abdurrahman. Ini cara mereka dalam beragama. Kata beliau, qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Oh, saya ruqyah itu gara-gara sebuah hadis yang saya mengetahui dari Sya'bi. Lihat. Mereka senantiasa menyukai kalau amalan mereka sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil. Lalu Sa'id bin Jubair nanya lagi, "Wa ma haddatsakum Sya'bi?" Emang Sya'bi ngomong apa sama kamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Oh, Sya'bi itu dengar dari seorang sahabat namanya Buraidah. Jadi ini Bapak Ibu adalah cara beragamanya kaum salaf. Dia mengikuti dalil, bukan ikut-ikutan. Dia hadisnya dia sebutin depan Sa'id bin Jubair. Apa kata Buraidah bin Husayb? Kata Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau tersengat. Karena hadis ini, makanya begitu saya disengat, saya ingat hadis itu, saya ruqyah. Allahu Akbar. Alangkah indahnya cara dia dalam beramal. Gak ngikutin orang, ngikutin hadis. Allahu Akbar. Makanya Sa'id bin Jubair senang dengar alasannya. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Betapa cerdasnya dan pintarnya seseorang yang beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah, ini hadis ini Bapak Ibu. Kata Sa'id bin Jubair, tapi Ibnu Abbas itu bilang, kata Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uriwat 'alayya al-umam." Aku, kata Nabi, pernah ditampakkan umat-umat yang begitu banyak di hadapanku. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat adanya seorang nabi dibersamai oleh sekelompok orang. Wa nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma satu orang. Dan aku melihat nabi, pengikutnya cuma dua orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat nabi enggak ada followersnya. Enggak ada pengikutnya. Dikatakan dalam riwayat yang lain, ini adalah di waktu di mana Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu. Salah satu yang diperlihatkan itu kejadian ini. Kemudian kata Nabi, "Idrufi Ali wa Nabi wa laysa ma'ahu ahadun, idrufi Ali sawadun 'azim." Kemudian aku melihat di kejauhan itu ada kelompok orang banyak banget. Aku melihat hitamnya kalau dari jauh. Karena saking banyaknya, Nabi bilang, "Fadhalantu annahum ummati." Saya mengira bahwa itulah umatku. Nantinya gitu, segitu banyaknya. Faqila li, ternyata dijawab, "Hadza Musa wa qaumuhu." Itu Nabi Musa sama kaumnya. Jadi dulu memang orang-orang Bani Israel itu taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang beriman dengan jumlah yang cukup banyak kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dilihat oleh Nabi SAW segitu banyaknya, kemudian Nabi SAW melihat lagi, "Fanadhartu fa'idha sawadun 'azim." Maka aku melihat di sisi yang lain, aku melihat lagi tuh rombongan orang banyak banget, sawadun 'azim. Dan aku melihat dari kejauhan hitam aja. Dalam riwayat-riwayat yang lain, itu saking besarnya, saddal ufuk, dia sampai numpuk ke atas. Saking banyaknya. Tapi diam aja. Karena waktu pertama mengira itu kaumnya, ternyata itu Nabi Musa. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, "Hadhihi ummatuka." Nah, yang itu tuh, sebanyak itu, itulah umatmu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan lagi, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata
jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Lalu katanya, dan di antara mereka yang banyak itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu Akbar. Ini dia harapan kita bersama. Nabi, Bapak Ibu, waktu menjelaskan hadis ini kepada para sahabat, setelah mengatakan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi cabut masuk rumah. Dibiarin mereka bingung. Gimana? Kita ikutin juga Nabi? Kita selesaikan kajian sampai di sini. Jadi Nabi masuk, subhanallah. Ya, kalau bahasa sekarang teaser, dikasih teasernya dulu sama Nabi. Ya, ini lihat, ada 70.000. Kan pasti sahabat semua berharap, sama kayak kita, berharap sekali kita bisa masuk ke sana. Dan ajibnya Nabi SAW masuk rumah, dibiarin sama Nabi. Para ulama bilang ini Nabi SAW itu ingin menjadikan hati mereka lebih termotivasi lagi untuk dengar. Makanya di antara cara dakwahnya Nabi SAW itu, ya, memberikan teaser-teaser, ya, sedikit mukadimah agar orang-orang yang mendengar itu tambah semangat. Ala adullukum, tidakkah aku ingin kabarkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian akan menyayangi satu dengan yang lainnya? Oh, pertanyaannya bagus sekali. Kan kita langsung, apa tuh? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Bicara Nabi SAW. Ya. Nah, begitu Nabi SAW masuk, sahabatnya ditinggalin sama Nabi di luar. Maka apa yang terjadi? Fakhadhan nasu fi ulai. Maka sahabat itu ngobrolin tentang siapa nih mereka. Ya, kalau zaman sekarang menjadi netizen ini. Ya, ngomong ke sana kemari. Ini sahabat-sahabat mah ijtihad. Mereka ada yang berpikir faqala ba'dhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah. Kayaknya itu sahabat-sahabat Rasul deh. Yang bakal masuk itu sahabat-sahabat Rasul. Sebagian lagi mengatakan fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Kan kalau sahabat Rasul mereka dapatkan. Tapi sebagian bilang kayaknya tidak. Kayaknya itu orang yang dari lahir udah Islam. Kalau kita kan dulu syirik. Ya. Jadi mereka saling berpendapat satu dengan yang lain. Wa dzakaru asya'a, dan mereka nyebutin, oh mungkin si A, oh mungkin yang begini, oh mungkin yang begitu, macam-macam. Hingga akhirnya Nabi SAW keluar lagi. Begitu Nabi SAW keluar lagi, Nabi SAW kasih tahu kepada mereka, siapa yang 70.000 orang ini? Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang punya 4 hal, kata Nabi. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, mereka yang tidak bertatayyur, wala yaktawun, mereka tidak melakukan kai, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Setelah dikasih tahu oleh Nabi SAW, Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, dia langsung spontan mengatakan, ud'u Allah an yaj'alani minhum ya Rasulullah, doa kepada Allah biar saya masuk bagian mereka. Lihat, ini tauhid Bapak Ibu. Depannya ada Nabi, tapi dia nggak pernah minta sama Nabi. Dia minta Nabi doa kepada Allah. Karena tahu urusan surga, urusan neraka milik Allah. Makanya di antara hal yang menjijikkan sekaligus bikin kita ketawa-ketawa aneh, adanya waktu itu orang di YouTube, ustadz lah ya, dia bilang, nanti kalau saya masuk surga, saya gak lihat kalian wahai murid-muridku,
saya akan berhenti. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga sampai murid-muridku dulu masuk surga. Ya salam, mempunyai ente. Allah diatur ajib. Nabi nggak mampu atur orang masuk surga. Nabi nggak mampu. Ya. Ini Ukasha mintanya sama Allah. Makanya di antara guru yang tergolong sesat, guru, ustaz, kiai, habib yang tergolong sesat, di antara karakternya apa? Menggantungkan jamaah kepada dirinya. Gak ada dakwah menggantungkan seseorang kepada orang lain, gak ada. Dakwah itu menggantungkan kita, masyarakat, kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hasilnya Ukasha. Mintanya sama Allah. Gak ada sahabat minta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Kalau sahabat minta sama Rasul aja tidak, maka yang bawah Rasul lebih tidak pantas untuk diminta, lebih tidak pantas untuk mengkultuskan dirinya. Maka begitu Ukasha mengatakan itu, Rasul mengatakan anta minhum. Iya, saya doa kepada Allah dan anda akan menjadi bagian dari mereka. Karena doanya Nabi mustajab. Tsumma qama rajulun, kemudian bangun lagi seseorang. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah agar aku menjadi mereka. Nah, ini bisa jadi Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah dengan jawaban sabaqaka bihal Ukasha. Telah Ukasha duluan. Berarti ada potensi bahwa sahabat yang kedua itu tidak masuk bagian yang ini. Ada potensi itu. Mungkin dia masuk surga dari bagian yang lain. Karena sahabat Nabi itu punya keistimewaan gak sama satu dengan yang lain. Bilal misalnya. Bilal itu terdengar suara kakinya di surga. Itu kan punya Bilal keutamaan itu. Yang lain gak punya. Sama dengan Ukasha. Dia punya keutamaan 70.000 orang ini. Yang lain mungkin tidak punya. Dan yang lain. Dari hadis ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada 4 karakter yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta di ruqyah. Oke. Tidak minta di ruqyah. Tidak minta di ruqyah, minta ruqyah. Minta di ruqyah. Itu hukumnya apa berarti? Minta di ruqyah. Antum melihat ustaz, itu bilang ustaz ruqyah saya ustaz. Hukumnya apa itu? Haram, makruh, halal, sunnah, wajib, yang mana? Jawabannya makruh. Makruh. Jadi jangan ada yang ngeharamin ya Bapak Ibu ya. Jangan ekstrim ya. Jangan ekstrim. Kita kan tadi di awal surat Fatir udah bilang bahwa level 1 nih, mereka meninggalkan apa? Makruh, bukan haram. Yang makruh mereka enggak. Berarti meminta di ruqyah itu makruh. Tidak sampai haram memang. La yastarqun, tidak minta di ruqyah. Dan ini juga perlu diperjelas karena beberapa orang mendefinisikan hadis ini kadang lebay juga. Ya, OPP haram ya enggaklah. Makruh, bukan haram. Ustaz, kalau kita terlanjur, Ustaz dulu pernah minta Ustaz. Sekarang baru tahu nih, ternyata 70.000 orang itu tidak minta ruqyah. Apakah kita masih berkesempatan untuk masuk? Apa jawabannya? Apakah kesempatan itu telah hilang? Tetap bisa masuk. Sahabat aja yang dulunya syirik masih bisa masuk. Masa Anda mengerjakan yang makruh saja tidak bisa masuk? Masih bisa berpeluang. Ya. Nanti kita istiqomah dengan hal ini. Nah, bahasa Rasulullah SAW yang mengatakan la yastarqun, ya, tidak minta di ruqyah. Berarti kalau Anda ditawari oleh orang ruqyah,
Mau apa enggak? Misalnya ada teman kita, udah kamu saya ruqyah aja. Oh enggak. La yastarqun. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah nyambung ente. Ini ditawari, menerimanya bukan minta. Kalau minta kita yang ngomong, ruqyah saya dong, itu minta. Misal ayah kita sakit, kita pengen ayah kita diruqyah. Kita sebagai anak minta ke Ustaz, Ustaz, tolong ruqyah ayah saya. Apakah ayah ini minta ruqyah? Tidak. Jadi hadis ini mesti dipahami dengan benar. Jadi jangan jadi ekstrim kiri, jangan jadi ekstrim kanan. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wajah, kamu sakit? Kata malaikat Jibril, iya. Diruqyah oleh malaikat Jibril. Diruqyah oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wallahu yashfik. Itu bacaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Berarti Nabi pernah diruqyah sama orang. Iya. Sama malaikat pernah, sama Aisyah juga pernah. Nabi gak minta. Jadi mereka yang menawarkan untuk diruqyahkan itu gak masalah. Gak masuk dalam hadis ini Bapak Ibu. Itu kalau perkaranya kita ditawarin sama orang. Kalau perkaranya kita meruqyah diri sendiri. Boleh apa enggak? Sunnah. Sama kayak Husain bin Abdurrahman tadi, dia meruqyah diri sendiri. Kalau meruqyah diri sendiri, maka ini sebuah hal yang sunnah. Kalau kita datang kepada seseorang, karena kita pengen ngeruqyahin dia, itu juga sunnah. Kita bilang ke teman kita, ente yang ngeruqyahin aja. Itu sunnah Pak kita lakukan. Sunnah juga bagi yang sakit menerima tawaran tersebut. Karena tidak minta. Yang makruh itu cuma satu. Yang mereka itu meminta. Walaupun kita tahu banyak para ulama mengatakan maksudnya meminta ruqyah di sini adalah meminta ruqyah versi jahiliyah. Nah, kalau tafsirannya seperti ini, berarti lebih ringan lagi. Tapi yang rajih tidak. Ya, maksudnya ruqyah di sini adalah ruqyah syar'iyyah tapi tidak diminta. La yastarqun. Maka dari sini kita harus pahami Bapak Ibu bahwasanya ruqyah itu sunnah sebagai obat. Ya, sebagai obat. Kita diruqyah sama orang boleh. Kalau kita minta ruqyah sama orang makruh. Ya, sampai di situ aja. Ya, jadi kita melihat masalah ini juga nggak boleh berlebihan. Minta ruqyah enggak riba dimakan, haram nyantai deh. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, la basa birruqa ma lam takun syirka. Kata Nabi SAW, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dan apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman, dia membaca ruqyah dan dia mengkaitkan perkataannya atau perbuatannya dengan hadis Buraidah bin Husain yang mengatakan tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan humah tersengat. Ya. Demam karena tersengat. Itu maksudnya tidak ada yang lebih bermanfaat dalam ruqyah kecuali ruqyah karena ain atau ruqyah karena tersengat. Bukan berarti kalau kita punya penyakit yang lain tidak diruqyah, silakan diruqyah. Bermanfaat juga tidak. Ruqyah ini kayak obat Bapak Ibu. Ya, ruqyah ini kayak obat. Kayak Bapak Ibu minumnya Panadol, ya. Nah, ruqyah ini obat ya. Ruqyah itu obat. Anda nggak tahu ya, di luar itu ada yang framing ruqyah itu menyeramkan itu. Ada nanya sama orang itu udah pernah ruqyah belum? Wah, belum Ustaz, takut ah. Jadi dia pikir kalau dia ruqyah itu jadi macan. Ya, berubah terbang. Ya, enggak lah, berbaik. Ya. Tidak mesti begitu. Dan ruqyah itu untuk penyakit mental atau fisik. Penyakit jiwa atau fisik.
diganggu sama syaitan bisa, diganggu dengan penyakit fisik pun bisa. Itu ruqyah memang untuk itu. Bahkan Husain bin Abdurrahman itu penyakitnya apa? Diganggu setan atau penyakit fisik? Kan fisik itu. Penyakit fisik. Jadi penyakit fisik juga diruqyah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, biasain juga kalau kita sakit di satu daerah tubuh kita misalnya, kita ruqyahin. Ustaz, caranya gimana Ustaz? Ini juga ada yang memframing ruqyah segitu sulitnya. Oh Bapak Ibu, ruqyah apa? Bacaan ruqyah apa yang paling top tier? Apa? Al-Fatihah. Dah paling top tier. Paling baik bacaan ruqyah apa? Al-Fatihah. Dan siapa di antara kita yang enggak hafal Al-Fatihah? Semudah itu loh ruqyah. Semudah itu ruqyah. Baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah. Dengan yakin baca Al-Fatihah. Nah itu ruqyah. Jadi yang terlarang itu hanyalah yastarqun, minta ruqyah. Yang kedua kata Nabi SAW, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial sesuatu. Ya, tatayyur itu menganggap sial sesuatu. Jadi menganggap sial sesuatu, ya, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Karena di antara yang disebutkan sama Rasulullah SAW, yang haram itu kata para ulama cuma tatayyur aja. Tatayyur itu menganggap angka 13 sial. Ya, dulu orang Arab itu, tatayyur itu kan dari kata tayr, ya, burung. Orang Arab itu kalau mau keluar rumah, dia terbangin burung dulu. Kalau terbangnya ke kiri berarti hari sial, tak jadi kerja. Kalau terbangnya ke kanan berarti hari baik, jadi kerja. Ya, kalau di Indonesia apa tuh? Kayak gitu-gitu. Ada juga kita tuh, burung juga. Kayaknya enggak deh. Ya. Atau dia juga wallahu a'lam. Tapi ya hal-hal sial seperti itu, tasya'um. Ya, tasya'um itu enggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Kai ini pengobatan tradisional di Arab Bapak Ibu. Ya, caranya memang sedikit ekstrim. Jadi kalau seseorang ada penyakit terutama luka, itu disembuhkan oleh kai memang sembuh. Terlebih luka-luka yang kiranya bisa merembet ke kanan ke kiri tubuhnya, ya, itu di kai itu besi dipanasin pakai api, nanti dimasukin apinya ke dalam luka tersebut. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasul, "Asyifa'u fi thalatha." Kesembuhan pengobatan itu ada dalam 3 hal, kata Rasul. Apa itu? Syarbata aslin, minum madu, wa syartatu mihjamin, bekam, wa kayyatin nar, dan kai. Jadi Nabi SAW itu mengatakan kai ini memang efektif dia untuk di beberapa penyakit. Efektif dia, bisa. Ya. Namun Nabi SAW di akhir hadisnya bilang, wa ana anha ummati 'anil kayyi, tapi aku melarang umatku untuk kai. Wa ma uhibbu an akhtawi. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka dikai. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengkai As'ad bin Zurarah. Lihat Bapak Ibu, Nabi melarang, Nabi tidak suka, tapi Nabi pernah melakukan, dan Nabi SAW membiarkan adanya sahabat yang melakukan kai. Perhatikan ya Bapak Ibu. Berarti ada hadis-hadis yang kontradiktif satu dengan yang lain. Yang satu melarang, yang satu Nabi bilang gak suka, satu lagi Nabi mengkai, satu lagi Nabi membiarkan kai. Nabi enggak. Kalau itu mungkar, Nabi tidak akan pernah biarkan. Terus apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kita kumpulin hadis-hadisnya, maka kita bisa menyimpulkannya. Nah ini poin nih Bapak Ibu. Kita kalau melihat satu masalah, hadis-hadis yang berkaitan dikumpulin dulu. Jadi ujungnya hasilnya bagus. Kalau datanya kurang, hasilnya bakal kurang. Apa hasilnya dari seluruh hadis-hadis ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna fi'lahu yadullu ala jawazihi. Nabi SAW melakukan kai berarti hukumnya boleh. Dan Nabi tidak suka di kai itu tidak melukiskan larangan, tapi makruh.
Dan Nabi SAW memuji orang yang meninggalkan kiai, berarti meninggalkannya afdal. Dan Nabi SAW melarang orang yang melakukan kiai, maka larangan ini sifatnya tidak tahrim, bukan haram. Ya, artinya kiai itu adalah makruh, bukan haram. Ya, karena nggak tahu ya kalau di Indonesia itu ada apa nggak ada ini pengobatan, wallahu a'lam. Ya. Nah, sudah 3 Bapak Ibu. Yang pertama tidak minta ruqyah, yang kedua tidak tatayur, yang kedua tidak tatayur, yang ketiga apa? Oke. Yang keempat apa? Hah? Ini inti dari segala inti. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau sifat yang satu di ujung ini ada, maka Anda bisa masuk kepada golongan tadi. Karena ujungnya di sini. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan la yastarqun? Karena orang-orang yang punya rasa tawakal yang tinggi, mereka akan meninggalkan hal yang makruh padahal mereka butuh, karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meninggalkan hal makruh karena tawakal mereka kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan annahum yatrukuna al-umur al-makruhah. Mereka ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, mereka meninggalkan perkara-perkara makruh padahal mereka butuh. Butuh mereka. Waktu mereka sakit, Bapak Ibu dulu ruqyah itu pengobatan yang paling luar biasa di tanah Arab, luar biasa. Ya. Orang kalau udah ketahuan jago ruqyah, tapi ruqyah di jahiliyah kan pakai syirik-syiriknya. Orang kalau udah ketahuan jago ruqyah itu orang kumpul sih, mau diobatin. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab dari hadis ini, kita mengetahui bahwa mereka melakukan atau meninggalkan perkara-perkara makruh padahal mereka butuh. Kenapa mereka berani meninggalkan perkara itu padahal mereka butuh? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa tawakal mereka gak takut untuk meninggalkan hal makruh tersebut walaupun mereka butuh. Analogi lainnya, contoh lainnya, kita banyak di dalam kehidupan ini terbentur dengan pendapatan makruh atau syubhat. Tapi ada nggak yang ninggalin? Ada yang ninggalin. Tapi yang tidak meninggalkan perkara syubhat, ada nggak? Ada. Alasannya apa? Takut Ustaz, nanti makan apa? Berarti yang hilang apa? Tawakal. Nah, orang yang level paling atas ini tawakalnya luar biasa. Makanya para ulama mengatakan sebab utama di ujung tuh yang Rasul bilang, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya mereka tidak pernah melihat hal makruh sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu bagi mereka, apalagi hal yang haram. Kalau di daerah kita kan kita sering dengar ya, apa-apa haram deh, yang penting bisa makan. Sadis. Ini zalimun li nafsihi. Ya. Nanti keburukannya lebih unggul daripada amalannya. Berarti Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab bukanlah mereka itu yang tidak mengobati diri mereka jika mereka sakit, bukan. Bukanlah mereka bukan orang-orang yang tidak berusaha, tapi mereka akan mengambil sebab-sebab hanya yang mubah-mubah saja. Yang ada makruh-makruhnya mereka tinggal. Yang ada syubhat-syubhatnya mereka tinggal. Nah, inilah yang menjadikan mereka itu bisa masuk kepada kelompok bila hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, gimana kita bisa sampai di situ? Itulah yang dinamakan dengan tahqiqu tauhid. Merealisasikan kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang tidak punya bekal tauhid yang cukup bisa masuk kepada golongan
masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak. Karena butuh tawakal untuk sampai di situ. Dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh ilmu tentang Allah. Kita butuh ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kita kalau lagi naik pesawat, kita sebagai penumpang, terus turbulence. Begitu turbulence, itu yang paling tegang siapa Bapak Ibu? Kan kita yang paling tegang. Waduh, itu anda pernah dulu turbulence itu sebelah kanan kiri udah baca Yasin berkali-kali. Dan suaranya itu tergantung getarannya. Yasin wal itu naik turun itu tergantung pesawat. Dan kita takut semua. Saya pernah jalan sama ustaz-ustaz, ya, itu subhanallah. Ini ustaz-ustaz mestinya tawakalnya la hisab wala adab. Di pesawat, subhanallah, itu pesawat luarnya gelap mendung itu, ya, itu aja cukup menyeramkan. Kita ngelihat jendela pesawat ada petir-petir kan udah takut. Wah, bahaya ini. Itu subhanallah, kita nggak bisa turun di airport yang kita inginkan di Solo, nggak bisa turun. Katanya angin lah apa, jadi kita muter-muter, muter-muternya nggak enak gitu, goyang. Ya subhanallah, ya, ini yang satu ustaz udah ngaji, ya, itu tambah bikin horor itu. Ini gelap tuh kalau turun tuh, semua orang diam. Ini bawa Quran ngaji. Aku bilang ini bikin tambah horor. Dia bilang kali kalau kita mati usul Fatimah ini kalau sambil ngaji. Iya benar juga. Yang satu udah doa ini, ya, itu tegangnya luar biasa. Padahal kalau kita main ke tempat pilot, mungkin pilotnya nyantai. Mungkin pasti itu nanti ketawa-tawain ngobrol. Betapa seringnya kejadian ini gitu. Kenapa pilot itu bisa ketawa-ketawa? Penumpangnya sedih semua, takut semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena pilot tahu pesawatnya bahwa turbulence semacam ini tidak akan membahayakan. Adapun penumpang nggak ada yang tahu. Sama dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita ngomong tawakal tapi tetap panik dan tegang dan bingung? Karena kita nggak kenal tentang Allah yang kita serahkan urusan kepadanya. Kita cuma ngomong doang, kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi panik, tegang, bingung. Kenapa? Anda nggak kenal sama Allah. Kalau Anda kenal sama Allah, Anda pasti tenang. Makanya Ibnu Hajar waktu menafsirkan tawakal itu dengan indah. Ittirarun bila sukun wa sukunun bila ittirar. Tawakal itu adalah Anda berguncang tanpa ketenangan, lalu Anda tenang tanpa guncangan. Maksudnya berguncang tanpa ketenangan, sebabnya Anda lakukan, Anda jalan terus. Sebabnya apa? Sebab-sebab ini, sebab itu Anda jalanin tanpa tenang, jangan diam. Setelah Anda melakukan sebab, sukunun bila ittirar. Tenanglah hati Anda, jangan goncang hatinya. Itu tawakal. Kapan itu bisa sampai Bapak Ibu? Saat kita kenal kepada siapa urusan ini kita serahkan. Kita nggak kenal sama Allahnya, makanya bingung. Kalau gue keluar dari kerjaan ini, gimana ya nanti? Kita nggak kenal bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Anda nggak sebegitu kenalnya, overclaim aja. Makanya inilah mereka itu jadi meninggalkan ruqyah, meninggalkan kei, meninggalkan tatoyur. Itu yang poinnya itu di ujungnya Bapak Ibu, tawakalnya. Kalau ninggalin minta ruqyah karena FOMO, nggak masuk. Harus karena tawakalnya kepada Allah kuat. Itulah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan?
Baik. Apa Ustaz izin bertanya, apakah anak meninggal sebelum balik masuk surga tanpa hisab? Mestinya iya. Seingat anak hadisnya seperti itu. Ya, walaupun para ulama ada juga yang mengatakan bahwa Allah tahu jika Allah menghidupkan dia sampai dewasa akan kemana dia. Ya, tapi kalau abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin, mereka di dalam hadis-hadis itu bahkan akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Ya, kalau anak-anak kaum muslimin, wallahu a'lam. Apakah elektrokafter, tindakan medis menggunakan besi yang dialirkan listrik sehingga logam itu panas, ya salah, kemudian digunakan untuk membuang kutil atau kotoran-kotoran kecil pada kutil tersebut, apakah termasuk ya? Kalau dari definisinya mirip ini, ya mirip ini, ya. Tapi kan boleh-boleh aja, makruh ya, akhir itu makruh, ya. Tapi butuh dipelajari lagi, walaupun dari definisinya mirip ini. Bagaimana dengan hukum kurban patungan sapi 7 orang? Apakah jika diperbolehkan? Apakah boleh hanya berenam? 7 itu batas maksimal, Bapak Ibu. Kalau mau sendiri satu sapi juga bagus. Ya, mau berdua bagus. Ya, mau berenam boleh, nggak boleh 8. Ya, jadi maksimal 7. Ustaz, bagaimana upah yang didapat dari bekal? Boleh, ya. Kan Nabi SAW juga pernah memberikan orang yang membekal Nabi SAW sekitar sekian dirham, ya. Begitu juga diikuti oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi boleh, wallahu a'lam. Lagi yang banyak bapak-bapak di sini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini satu lagi, Masya Allah. Saya mau bertanya, apa bedanya manhaj salaf dan salafus saleh? Kalau salafus saleh itu orangnya, namanya salafus saleh, orangnya. Kalau manhaj salaf, metode dalam beragamanya. Ya. Kalau orang-orang yang disebut salafus saleh itu sampai abad atau generasi ke-3, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun manhaj salaf adalah metode yang mengikuti mereka dalam beribadah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.